Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin abang kakak, selamat siang, sore, maupun malam. Perkenalkan, nama saya Aryan Syahwijaya dengan NIM 0805 1182429008. Di sini akan membuat video pengolahan materi tentang interpolasi dan juga overlay. Tapi sebelum masuk ke pengolahannya, di sini saya akan sedikit mereminder sedikit penjelasan yang telah disampaikan oleh asisten pada saat praktikum. Jadi kita langsung aja masuk ke penjelasan pertama, yaitu mengenai interpolasi. Nah, jadi interpolasi itu sendiri merupakan sebuah proses melakukan estimasi nilai pada suatu titik yang belum diketahui nilainya melalui nilai-nilai pada titik di sekitarnya. Nah, interpolasi spasial ini itu dilakukan untuk memperkirakan nilai dari suatu fenomena spasial yang tidak diambil datanya. Nah, fenomena spasial ini yang dapat diinterpolasikan antara lain elevasi, kemudian iklim, karakteristik tanah, dan konsentrasi polusi dan sebagainya. Untuk interpolasi ini itu memiliki beberapa metode. Yang pertama itu ada IDW atau inverse distance weight. Kemudian ada natural neighbor, kemudian ada spline, dan juga ada irregular network atau TIN. Nah, kemudian untuk pengertian selanjutnya mengenai materi yang kedua, yaitu overlay. Nah, overlay itu sendiri merupakan analisis dan manipulasi data dengan overlay atau tumpang susun juga sering dilakukan. Nah, operasi overlay ini itu pada saat ini sering dilakukan dengan menggunakan software ArcInfo atau ArcView. Hal ini dilakukan setelah pemberian skor atau scoring dan pembobotan. Nah, tumpang susun atau overlay suatu data grafis itu adalah merupakan proses menggabungkan dua atau lebih data grafis untuk memperoleh data grafis baru yang memiliki satuan pemetaan atau unit pemetaan. Jadi dalam proses tumpang susun itu akan diperoleh satuan pemetaan baru atau unit baru. Untuk melakukan tumpang susun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syaratnya itu ada data-data yang akan di overlay itu harus mempunyai sistem koordinat. Mungkin itu aja penjelasan singkatnya dari materi yang telah disampaikan oleh asisten. Mungkin kita langsung aja masuk ke pengolahannya. Untuk pengolahan materi interpolasi dan overlay ini kita menggunakan software ArcGIS saja dan juga mendownload data yang telah diberikan oleh asisten. Oke, pertama-tama kita pergi ke ArcGIS, kemudian ke file, add data, masukin data idakbu atau data SHP. Di sini kita akan melihat di daerah Sungsang di bagian ini. Kita zoom aja. Selanjutnya kita masukin data yang telah di-download pada saat praktikum. Kita ke data, kemudian add xy data, lalu masukin data yang udah di-download. Ya, ini arus, ada kecepatan arus dan juga laju sedimentasi. Nah, pertama-tama kita masukin arus terlebih dahulu. Nah, untuk Z-nya ini, Z-nya kita pilih kecepatan. Nah, lalu koordinatnya UGS 1984. Nah, lalu kita klik OK. Titiknya udah muncul, kita pergi ke file lagi, kemudian ada data, lalu xy data. Masukin data kecepatan arus, ini kecepatan, dan ini UGS nya itu 1984. Selanjutnya kita ke file lagi, kemudian xy data. Nah, sini teman-teman pilih laju sedimentasi.
Untuk Z-nya itu, untuk Z-nya kita pilih non. Baiklah, untuk laju segmentasi untuk Z-nya itu kita non aja, dan editnya itu sebagai S1984, kemudian kita oke. Nah, selanjutnya kita akan pergi ke search, dimana di search ini kita akan mencari yang namanya itu IDW. Dan pilih yang 3D analis. Nah, setelah itu inputnya itu masukin kecepatan arus, Z-nya masukin kecepatan. Nah, ini kita save outputnya, kita buat saja IDW. Nah, kita klik OK, dan kita tunggu outputnya berjalan. Setelah ini kita akan pergi ke search kembali, kita cari yang namanya kriging. Itu outputnya udah keluar ya. Kita ke kriging, terus ke 3D analis. Untuk inputnya itu sendiri kita masukin kecepatan arus, dan ini Z-nya kecepatan, kemudian kita save jadi gigi, kita save, kemudian kita oke. Selanjutnya kita kembali pergi ke search, dimana di sini kita akan mencari yang namanya natural neighbor. Kita pilih yang 3D analis. Untuk inputnya itu kita masukin laju sedimentasi, kemudian value nya itu kita pilih X, kemudian ini kita set jadi NN saja, natural neighbor. Kemudian kita klik OK, kita tunggu outputnya. Oke, setelah itu kita pergi ke search lagi, kita cari yang namanya spline. Kita pilih yang 3D analis. Untuk inputnya itu sendiri kita pilih arus, kemudian Z-nya kecepatan. Nah, ini kita save menjadi spline. Kita klik save, lalu kita klik OK. Selanjutnya kita ke search lagi. Di sini kita akan mencari trend. Kita pilih 3D analis, kemudian inputnya kita masukin arus, Z-nya kita masukin X. Nah, di sini kita save menjadi trend. Oke. Nah, lalu kita zoom wilayah kajian kita. Nah, ini untuk pengolahan dari interpolasi, ini yang dimana memakai 5 metode. Pertama itu ada IDW, bisa kita lihat visualnya, kemudian ada kriging, kemudian ada natural neighbor, lalu ada spline, kemudian ada trend. Nah, visualnya berbeda-beda, yang dimana kita masukkan
oleh kecepatan arus, dan juga laju sedimentasi pada suatu perairan di daerah Sumsang. Nah, selanjutnya kita pergi ke katalog. Kita akan melakukan pengolahan overlay. Pilih data yang ingin disimpan. Ini untuk sini kita save overlay, kemudian ininya polygon dan editnya itu guys 84. Oke, klik OK. Ini kita jauhkan dulu, kemudian kita pergi ke editor, kemudian start edit, pilih overlay, lalu pergi ke Windows, lalu pergi ke edit. Ini ada ini namanya itu feature. Kita klik overlay, kemudian kita pilih circle, kemudian kita lakukan pensirkelan, usahakan titiknya ini terkena semua. Oke, setelah itu kita save, lalu kita stop. Ini sedikit kita zoom out terlebih dahulu. Oke, jika sudah selesai, kita pergi ke search. Nah, dimana di search ini kita akan mencari yang namanya ARES. Pilih yang analis, inputnya sendiri itu kita masukin. Inputnya kita masukin overlay, kemudian area feature kita masukin idak book, terus menjadi iris. Kita klik OK, kita tunggu outputnya berjalan. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita pergi ke slide kembali, kita cari identity, pilih yang analis, kemudian inputnya kita masukin overlay, identitinya kita masukin edakbu. Ini kita save jadi identity. Kita save, kemudian kita klik OK, tunggu outputnya berjalan. Kita pergi ke search kembali. Di sini kita akan mencari yang namanya intersect. Untuk intersect kita bisa ambil di geoprocessing, kita pilih intersect. Nah, untuk intersect ini kita masukin overlay kembali, kemudian kita masukin idaku. Nah, ini kita save jadi intersect. Oke, kita klik OK, tunggu outputnya berjalan, dan kita pergi ke search. Nah, di search ini kita cari spatial join. Kita pilih analis. Untuk targetnya itu kita pilih overlay, kemudian joinnya itu kita pilih edakbu. Nah, di sini kita save jadi, karena ini target spatial join, kita sebut aja SC atau spatial join. Kita klik OK. Nah, lalu kita pergi ke union. Untuk union ini ada di geoprocessing. Kita pilih union, kemudian overlay-nya. Untuk inputnya kita masukin overlay, kemudian kita masukin edakbu. Nah, kita save jadi union. Kita save, kita klik OK, lalu kita pergi ke search. Nah, di search ini kita cari yang namanya itu update analis. Update saja. Nah, untuk update-nya kita pilih yang analis,
Untuk inputnya sendiri itu kita masukin overlay. Nah, untuk update feature-nya kita pilih Idabro. Nah, ini kita save jadi update. Kita save. Kita klik OK. Update feature-nya overlay. Baiklah, jika pengolahan sudah dilakukan, di sini kita akan langsung saja masuk ke layout di sini. Nah, untuk hasil layoutnya itu sudah saya simpan di data praktikum. Kita lihat aja. Yang pertama itu ada IDW, kemudian ada kriging, kemudian natural neighbor, spline, trend, yes, entity, intersect, spatial join, union, dalam tab. Mungkin sekian pengolahan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.